Halo, aku Heidi Kalalo. Hari ini lagi mampir ke workshopnya Intan. Lagi mau buat cobain belajar tentang upcycling baju. Karena kebetulan aku sendiri punya passion sama second hand fashion gitu. Jadi pengen belajar lebih lanjut aja gimana sih caranya upcycle baju-bajuan gitu. Kalau jawab spontannya sih lebih kayak, pertama dari aku sendiri emang sangat passionate banget about second hand fashion. Jadi selama ini tuh sebenarnya udah dari kuliah emang lebih prefer belanja di second hand store atau di thrift shop gitu. Terus dari situ jadi kayak penasaran, dari sini bisa diapain lagi sih bajuan ini gitu. Pasti kan bisa di upcycle itu udah sering dengar, cuman kayak pengen tahu kayak gimana teknisnya, terus bagaimana memadukan komposisinya kayak gitu. Karena aku tahu meskipun terlihatnya sepertinya simple, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu sih. Iya, yang aku lihat sih dari Setali adalah satu, pertama dia konsisten dalam membantu memberikan edukasi bagaimana kita treat baju yang ada di kita or baju second hand ya gitu. Jadi buat aku ada Setali ini emang sangat membantu banget sih untuk lebih menyebarkan awareness ya soal second hand fashion, soal bagaimana kita bisa do more about second hand fashion itu sendiri gitu. Salah satunya kan dengan upcycle ini gitu sih. Dari yang belajar hari ini yang bisa aku lihat sih soal komposisi ya, gimana yang tadi aku sempat mention sebelumnya, upcycle itu memang sepertinya kayaknya simple, tapi secara teknis atau secara aplikasinya nggak sesimpel itu. Jadi emang benar-benar membantu banget untuk kayak tahu gitu soal komposisi sih kalau tadi aku ngelihatnya. Harapannya ke depannya mungkin orang lebih aware aja sih, mungkin lebih kalau aku harapannya lebih kayak orang lebih appreciate lagi apa yang ada di lemari sendiri lagi. Jadi jangan apa-apa bosen pengen ganti gitu, tapi kalau memang udah nggak mau bisa mungkin jual jadi pre-love atau bisa dicoba di upcycle juga. Jadi mungkin ya lebih aware aja tentang sustainable fashion itu sendiri ya, fashion berkelanjutan itu deh gampangnya. Perkenalkan, saya Fahmi. Saya bekerja di Setali sebagai penjahit. Awalnya saya bertemu dengan Kak Intan tahun 2013 sebagai penjahit keliling. Bergabung di Setali, ya pertama kali Setali terbentuk jauh berbeda. Kalau keliling kan kita cuma ngerjain kayak ngecilin dan paling rombak-rombak aja gitu. Banyak pengalaman dan banyak belajar, banyak desain baju ya, kayak upcycling gini kan saya awalnya nggak bisa, belum pernah bahkan. Di Setali jadi saya bisa. Kalau di Setali macam-macam udah kerjanya apa aja dipegang. Kalau ini kan dari outer ya, yang ini kan kemeja jadi dipadu-padanin gitu. Harapannya ya Setali biar terus-terusan saya juga kebantu. Dunia dalam lemari, World Within Wardrobe. Ini buku yang berapa ya Mbak Intan ya? Sebenarnya kalau yang ditulis secara pribadi dan bareng-bareng tuh ada 4 totalnya. Okay. Yang 2 itu adalah buku puisi, antologi puisi dari aku zaman kecil waktu SMP dan SMA. Buku ketiga itu adalah bareng Bang Pepeng ya, sama idenya juga ada dari Arya juga, komik Menuju Timur, komik rame-rame. Kalau yang ini adalah buku 4 tentang sustainable fashion dan risetnya juga dibantu sama Arya, Jakarta Sumba Jakarta yang tadi kita cari. Oke. Jadi ini buku tentang semuanya apa yang di lemari kita dan bagaimana cara kita melihat pakaian dari luar sumbernya. Jadi semua pakaian guys jangan dibuang, didaur ulang, dibuat, dirombak, jadi baru lagi. Kalau mau beli boleh, tapi sesuai kebutuhan.
kebutuhan apa? Kebutuhan yang memang itu benar-benar butuh, bukan kebutuhan jiwa ya. Kalau kebutuhan jiwa kan jadinya shopping for healing gitu-gitu kan orang suka ada pembenaran tuh Pak. Gitu. Wah, ini bukunya cukup keren. Di Jepang 100 tahun penelitian sudah bisa menjadi ilmu. Iya. Sementara pewarna alam di Indonesia sudah 450 Iya, betul. tahun lebih. Betul. Gimana itu Mbak? Arya ceritain dong kenyataannya Mas Arya? kalau pewarna alam itu apa? Iya. Ini aku langsung ke faktanya aja ya. Aku sih dari awal sudah sering mencurigai dan mendiskusikan ini ke Intan bahwa kita tuh kalau harus lihat rentang jangan 50 tahun. Kalau 50 tahun kadang-kadang itu kita belum melihat big picture-nya. Tapi kalau kita rentangnya 500 tahun, 1000 tahun gitu. Sebenarnya ngomongin sustainable, Nusantara ini tuh sudah sustainable dari akarnya. Ini kayak kita ngomongin agama aja, sebelum agama masuk, Nusantara ini itu sudah Sudah ada. sudah berketuhanan gitu. Jadi Ketika ngomongin sustainable, sebelum ada topik sustainable, kita tidak menyebut diri kita sustainable, tapi kita sudah menjalani itu. Salah satu contohnya deh, kalau kita ke Kampung Warebo atau ke Baduy Dalam, kita banyak kok contoh-contohnya. Kita ke Papua, ke kampung-kampung pedalaman, bagaimana mereka dari sistem rumah aja, sistem rumah, pola mengambil makanan sampai pakaian itu tuh udah terlihat. Nah, kalau ngeliat sejarahnya, itu memang akhir 1800, awal 1900, itu mulai yang namanya ada industri pewarna chemical. wow. Nah, industrialisasi itu kan sebenarnya datangnya dari barat ya. Dari barat masuk ke sini. Nah, terus tapi yang lucu adalah ketika momen sekarang topik itu sebetulnya menggaungkan sustainability barat gitu. Nah, yang kita mesti jangan lupa sebetulnya kita tuh nggak perlu belajar ke barat. Kita perlu menggali ke akar kita aja gitu loh. Tentang sustainable itu gitu loh. Jadi kalau melihat semua isu tentang fashion, challenge fashion gitu ya, ini boleh dijawab boleh enggak sih? Bagaimana pandangan Mbak Intan nih terakhir dengan segala fashion yang import? Ya. Yang bilang katanya thrifting ya. Iya, oke. Mungkin aku bilang secara harfiah dan sejarah ya. Oke. Kalau secara harfiah tuh sebenarnya thrifting tuh benar untuk penghematan kata-katanya. Tapi secara sejarah thrifting tuh ada dari tahun 1970 malah, maksudnya 1960 dari zaman dulu tuh udah ada banget. Itu ada Goodwill, ada Salvation Army, ada Savers. Savers juga membesar juga di Melbourne. Dan emang thrifting itu mesti ada social cause-nya, back to community. Jadi misalkan kalau di Savers pas waktu kita di Melbourne ya, jadi kita belanja nih 100%, 20%-nya back to community. Itulah thrifting kalau secara sejarah. Tapi mungkin orang-orang lebih nyaman dengan ngomong thrifting yang sekarang kan digaungkan lagi nih beberapa tahun terakhir ini. Mereka beli barang bekas tuh thrifting, padahal zamannya aku sama Arya nggak ada. Kalau misalnya kita mau beli cimol ya ke cimol namanya, gede bargain ke gede bargain, Senen, pasar baru. Nah itu tuh kayak ada salah kaprah dalam konsepsi global. Karena sebenarnya influencer di luar negeri juga menganggap beli barang second itu adalah thrifting. Tapi kalau misalkan tokonya itu nggak ada social cause-nya, nggak ada memperkerjakan orang yang difabel atau apa, itu nggak ada social cause-nya, itu sebenarnya ya pre-love, second hand kayak gitu. Even Saver aja nggak pernah bilang dirinya thrifting kan. Yang suka bilang dirinya thrifting adalah orang-orang influencer atau emang orang-orang yang emang apa ya, menganggap itu notion, jadi melupakan si social cause-nya. I see. Wow. So sebenarnya sah-sah aja lah ya, asalkan memiliki social cause gitu ya. Kalau thrifting, nah barang impor tuh lain kasus. Kalau barang impor, jangan salahkan pedagangnya, tapi salahkan orang di pelabuhan Yang masukin regulasinya, pemerintahnya juga. Jadi sebenarnya sebelum pemerintah menyalahkan hilir, diperbaiki hulunya. Gak apa-apa barang impor masuk, kalau misalkan jelas ada teks dan sebagainya yang emang itu ada aturan-aturannya. Tapi satu hal yang dilupakan, satu halnya tuh adalah pengelolaan sampahnya. Kan sebenarnya mereka masuk tuh bal-balan. Bal-balan tuh kayak misalkan 100 nih,
sekarang yang lagi musim yang orang suka kemeja. Tapi kan kemeja isi di bal-balan belum tentu 100-nya adalah kemeja kan. Bisa Iya. jadi itu adalah 50 apa 60-nya. 30-nya lagi itu misalkan bukan tren dan orang nggak suka dan itu mau kemana. Sedangkan kita pun punya masalah di pengelolaan TPS dan TPA. Dan orang-orang sekarang yang sudah tercerahkan di sampah, mereka harus urus sampahnya dari rumah sendiri. Nah, ini malah dibawa masuk gitu ke dalam. Nah, itu solusinya apa? Sebenarnya aku sih tidak menyalahkan yang belanja impor kalau dia tidak dikomersialisasi, Pak Jim. Iya, iya. Misalkan nih, aku dan Arya jalan-jalan yuk makan soto Globe sambil sekalian jajan di pasar baru, jajan baju. Jajan baju kebutuhannya apa? Dia mau ke Korea kemarin musim dingin, jadi beli baju hangat aja 1 biji. Nah, itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah sekarang di I see. shopping kayak gitu-gitu, apa namanya? TikTok shopping ya, TikTok shopping dan segala macam, terus di Shopee juga. Mereka beli dari toko barang bekas terus dijual kembali, Pak Jim. Marginnya gede. Yeah, Tapi yeah. orang-orang yang pedagangnya emang nggak bisa disalahin, orang mereka mah udah berdagang dari 20 tahun, 30 tahun. Aku banyak yang langganan juga kan, karena aku suka butuh tuh belinya dari situ kan. Butuh untuk keperluan pribadi. Nah, solusinya apa? Kalau misalkan mau thrifting dan social cost dan segala macam, mulailah dari garage sale, Pak. Jadi misalkan nih teman-teman goesnya Pak Jimmy bikin garage sale, terus hasilnya 20%-nya untuk tukang permak yang ada di Jakarta, untuk mereka les sekolah. Itu kan bisa dilawan gitu. Atau enggak sebenarnya kita tuh bisa tukeran baju. Sekarang tuh orang Indonesia suka gengsi kan. Padahal maksudnya aku dan Arya punya teman yang selera bajunya sama, ya kita tukeran baju. Wow. Ini baju dari bajunya Aryo, sahabat aku. Oke. Gitu. Jadi dia nggak malu untuk mendonasikan itu. Kita ini dia kan ini kan setengah. Setengahnya ada di dia, tapi beda lagi bentuknya. Kayak gitu-gitu loh. Tapi kan cuma ada satu. Ntar jangan-jangan saya ke Asta keluhin kok baju gua. Gimana sih? Dia nggak akan sadar. Gak sadar ya? Nggak akan. Wah. Karena dia udah melepaskan kemelekatan fashionnya, dia udah memberikan, didonasikan. Ya, Mbak Intan kembali kepada dunia dalam lemari. Bisa ceritakan nggak prosesnya bagaimana? Mungkin teman-teman dalam satu cerita punya banyak baju selama ini akhirnya kan dibuang aja begitu, atau dikasih orang, juga ada orang yang risih yang ngasih barang, ntar belum tentu orangnya senang. Benar. Tapi begitu masuk Setari Indonesia atau di tangan Mbak Intan sama teman-teman bisa jadi fashionable bener. Bisa ceritakan nggak gimana sih prosesnya? Dan mungkin teman-teman ada yang mau terlibat, langsung hubungin Mbak bisa banget. Intan langsung. Kalau dari si dunia dalam lemari kan, kalau aku sama Arya kayak kita bikin sesuatu yang catchy apa ya, pasti si catchy itu tuh ada doanya ya. Kalau kita si dunia dalam lemari itu tuh kita melihat sustainable fashion tuh supposed to be inclusive, nggak eksklusif. Jadi gimana caranya orang bisa reachable semuanya. Kenapa barang yang ada di sini yang merupakan karya dari aku atau teman-teman yang baru debut itu agak di atas harga yang memang orang bikin sendiri? Karena kita ada mau riset lagi atau mau pameran lagi. Ini baju dibanding sama buku harganya katakanlah 750.000, itu harga keseluruhannya untuk aku lanjut pameran di Tokyo, di Miyagi juga, dan di Bangkok. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus tuh aku pameran ini lanjut semuanya. Nah itu pembiayaannya dari si buku ini, si baju ini dan buku. Nah tapi kalau orang yang kayak aku tapi belum ranahnya pingin support, ada aja yang kayak gitu ya, padahal itu saudara atau teman kita sendiri. Kayak kalau gue sih keperluannya untuk baju-baju aku mau diolah nih yang ada di dalam lemarinya, boleh banget. Itu tuh bisa dengan 500.000, itu private loh Pak Jimmy. Udah dapat penjahit, udah dapat desainer, udah dapat makan minum subo. Itu tuh mereka bisa drafting selama 3 jam, bikinnya macam-macam, bisa jadi sepatu. Bisa jadi sepatu? Bisa, sepatu-sepatu kanvas tuh bisa di hand stitch, bisa diubah jadi menarik. Nanti ada contohnya bisa dilihat. Terus bisa jadi tas, bisa jadi apa lagi ya? Topi ya? Tote bag, topi, apa? Terusan tuh apa namanya? Oh iya, Outer, jumpsuit, itu semua bisa. Dan itu tuh bisa digabung-gabung sama baju-baju yang kita punya, jadi mereka juga nggak bosan. Wah. Itu nanti kita ajarin bikin polanya, patternnya segala macam. Jadi Mbak Intan kalau teman-teman satu cerita mau langsung belajar bisa fashion, bisa. daur ulang pakai barang sendiri, datang langsung hubungin Setali DM Indonesia. Subo, DM Setali DM Subo bisa. Family, DM langsung Mbak Intan, Setali semuanya bisa. follow their Instagram.
Ini keren banget ya. Iya. Wow, tempat ini nyaman banget guys. Rasanya nggak mau balik, dengerin musik semuanya. Mbak Intan, Mas Ari, mimpinya apa sih untuk Arya dulu Indonesia deh. ini? Arya, mimpinya apa Silakan, untuk Indonesia? Mimpinya Iya. Apa yang kamu ingin kasih ke Indonesia dan tercapai di kelak hari? Ini didoain seluruh Indonesia. Terlepas daripada siapa presidennya 2024. mimpinya ya. Iya. Aduh, kalau aku ditanya itu nanti jadi dalam nih, dalam banget Nggak karena apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Iya, Bang. Kalau aku mimpiku sebetulnya seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa remembering lagi, teringat kembali akar dan nilai dan value yang sudah ada memang. Kita tuh karena kelamaan dijajah aja, jadi dan memang dulu ada oknum-oknum dari penjajah itu memang menghilangkan nilai-nilai, merendahkan nilai-nilai, mengurangi dan dihilangkan memang dokumen-dokumen itu. Kalau kita tahu banget, kalau kita sadar banget bahwa value kita tuh apapun ya, ini kita sekarang lagi topiknya sustainability ya. Dari satu topik aja, itu kalau kita mau ngakar mencari ke dalam, itu kita cuma geleng-geleng aja sama nenek moyang kita sebenarnya. Dari pewarna alam nih Mas, satu aja pewarna alam, itu ibaratnya udah bisa kayak untuk studi S3 itu kali ya, pewarna alam. Kita ketemu master pewarna alam di Sumba nih, Pak, salah satunya. Wah, luar biasa. Itu semua bahan-bahannya ada di belakang rumahnya, which is masih kebon. Dan aku tuh cuman geleng-geleng ngelihat bagaimana mencampur satu hal dengan yang lain, semua lewat tanaman itu, dan airnya itu bisa diminum sama ayam, sama kucing, saking nggak ada chemicalnya sama sekali. Wow. Jadi itu satu. Kedua, dan setiap dapur dan setiap kota tuh beda ya? Yes, dan kita nih yang akhirnya kita juga ketemu di perjalanan di Jawa ini, banyak sekarang anak-anak muda yang sedang mencoba untuk mengingat kembali, sedangkan yang masih melakukan itu udah tua banget. Kadang-kadang waktu ditanya mereka udah agak lupa gitu. Nah, ini nih kita lagi proses mengingat kembali dari satu pewarna alam, belum nanti dari makanan kita, belum dari tutur bahasa kita, belum dari pola pergaulan, belum dari ketuhanan, balik lagi tadi ke sana. Belum lagi arsitektur loh. Ini arsitektur sudah ada yang menggarap. Yori Antar dan teman-teman itu membuat blueprint bagaimana kita tuh rumah-rumah kita tuh diatur flow energinya, flow udaranya, tahan gempa dan lain-lain, itu tuh luar biasa semua. Jadi kita tuh cukup mengingat kembali, nggak perlu mencari ilmu itu ada di luar Indonesia. Salah. Orang yang di luar Indonesia atau orang Barat itu cuma jago mengemas dan membahasakan kembali menjadi keren, gitu. Branding. Jadi kalau belajar branding keluar. Ke Barat. Tapi kalau belajar ilmu yang sebenarnya ada di sini. Di timur. Belajar branding nggak usah keluar lah. Branding Indonesia Marathon. Sama Arto. Sama Arto. Iya. Tapi maksudnya balik lagi. Tapi Arto sebetulnya juga di Amerika. ini branding Satu itu sama mater, branding itu muncul karena orang Barat membuat branding itu sebenarnya. Orang kita tuh aslinya apa adanya loh. Udah keren kita. Nggak pernah kayak Born to be cool. jadi contoh Indonesia orang Sunda sebenarnya. makan sayur, nggak pernah dia bilang bahwa dia Gue tuh vegan. gue teh vegan gitu. Emang makan daun aja gitu. Emang sama apa, ikan Barat? asin. Nggak healthy life juga menurut dia, makan aja gitu. Aku bisa makan, karena aku dari Sunda, aku tuh bisa jadi vegan tanpa aku bilang vegan. emang cocok sambal sama semua yang metik di itu ya, metik di belakang kebun aku makan gitu mentah-mentah bisa. Raw food, yes raw food. Lalap, nggak bisa kayak gitu. Lalap, kalau di kita lalap raw food. Wah guys, banyak orang ngomong mimpi selalu masa depan. Tapi Mas Arya ini hebat, mimpi ngajak Anda dan saya ke dalam nih. Semua dimulai dengan akar. Betul. Ini keren banget. Mbak Intan apa mimpinya ini? Kalau aku sih sebenarnya Jangan transparan. ngomong daun loh ya. Aku sebenarnya mimpi aku tuh orang itu bisa lebih jujur terhadap dirinya sendiri dan semuanya gitu dari segala lapisan. Kalau dari sustainable fashion berarti transparan supply chain.
kadang kita selalu bilang sustainable fashion tuh mahal, ya mungkin karena ada yang memonopoli, mungkin ada yang tidak mau berbagi ruang untuk orang-orang yang lebih potensial gitu. Hal-hal itu yang kadang kita lupakan Pak Jimmy. Kayak misalkan nih Asifah Fuadi aku temuin di Pekalongan, dia researcher ya, tapi brand di Jakarta itu memonopoli mereka dan mereka itu dianggap vendor gitu. Jadi kadang kita tuh suka meng-undervalue orang-orang yang bertalenta. Makanya kita harus lebih jujur sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh sustainable fashion. Sustain itu kan harus dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang panjang terus-menerus sampai generasi kita merasakan dampaknya. Berarti dampak tersebut itu ada kebutuhan kita mesti bisa nurturing itu yang susah. Kadang ya emang kita selalu berpikir tentang oh ya masa depan, tapi masa depan kita aja, bukan masa depan kolektif consciousness sih yang aku coba untuk bentuk di sini. Collective consciousness, nurturing, kayak semuanya orang itu adalah setara. Gimana caranya supaya mereka tuh bisa berdampak, padahal mereka baru umur, kan sekarang banyak keluhan ya di sosial media, Gen Z tuh bla 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 gitu. Aku manajer aku, recycling artis aku, semua yang kerja di sini semuanya Gen Z dan aku nggak pernah punya masalah. Karena sebenarnya kita kadang suka meng-undervalue mereka, padahal kita bisa belajar banyak dari mereka, gitu sih. Wow. Guys, untuk Anda yang mau belajar something yang memberikan inspirasi buat Anda, just klik Mbak Intan, Mas Arya ini Starry Indonesia, datang ke sini, terinspirasi ini semuanya. Main ke sebuah family. Main ke sebuah family. Ini keren banget, Anda nggak bisa ngelihat karena Anda akan dikasih share location setelah Anda bereskan reservasi langsung sama Mas Arya. Galak loh miminnya. Dan tidak ada menu, pokoknya apapun yang tersedia hari itu. Seperti Anda mampir ke rumah sahabat Anda, makan apa saja pasti enak. Aku jadi deg-degan ya. Pasti enak kok kan? Soalnya kalau ditanya terus jawabnya nggak enak, kita plototin ya. Enggak kan? Ke rumah sahabat kan, ya nggak Mbak Intan? Ternyata Pak Jimmy tuh dibalik ini tuh ternyata food blogger. Ini rate-nya 7 banding 10. Ini nyaman itu guys ya. So, Anda yang mau belajar, just check it out semuanya, mampir ke tempat ini, saya garansi Anda balik terinspirasi. Langsung bajunya keren-keren, fashion designersnya di sini, bartendernya, dan semuanya yang mengajak Anda. Kita juga lagi bikin ini nih, riset terakhir. Bikin bata dari bata, poster. Ini dari semuanya 100% fabric waste. Yang tadi masih cacahnya yang kita tadi lihat. Oke. Ini pakai natural glue. Ini sebenarnya kan mau riset aku buat yang PhD Korea, tapi ya udah karena postpone aku kerjain sekarang. Itu bisa buat nimpuk juga, Pak. Iya. Anak kaskus, ada anak kaskus di bata. Di bata. Kalau ini yang Keren, bioresin. Wow. Top. Jadi kalau workshopnya setiap hari atau ada kelas-kelas tertentu ya? Kelas-kelas tertentu itu request soalnya private. Oh, Janjian jadinya. Janjian ya? Soalnya kan pasti pingin deep kan ngobrol dan pingin banyak bikinnya. Guys, kita akan bentar lagi akan makan. Ini chefnya harus persiapan semuanya. So, terima kasih Anda telah nonton video ini. So, don't forget untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi untuk satu cerita untuk Indonesia di waktu yang akan datang. Thank you. Terima kasih Pak Bye, Intan. Jimmy. Terima Mas kasih Arya, thank you so teman-teman. much. Thank you. Sukses.